Eh, ini mumpung lagi nungguin boarding ya, ada beberapa hal yang perlu di apa namanya diketahui lah atau perlu disampaikan kepada teman-teman khususnya calon mahasiswa baru yang akan berangkat ke Kairo, ke Mesir. Ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan di Kairo. Artinya apa? Aib, pantang, terlarang. Ya, pantang dan terlarang. Meskipun di negara kita itu hal yang biasa. Nah, nanti juga sebaliknya, ada yang biasa bagi orang Mesir tapi nggak biasa bagi kita. Nih beberapa contoh ya, beberapa contoh. Di Kairo itu jongkok di pinggir jalan nggak boleh jongkok di pinggir jalan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan lebih parah, lebih nggak boleh lagi jongkok di pinggir jalan. Nah, kenapa? Karena jongkok di pinggir jalan ini konotasinya di sana itu sedang buang air, sedang BAB, ya. Jadi kalau ada teman-teman capek berdiri, jangan jongkok kayak di Indonesia, itu nggak boleh, aib. Lah terus saya capek gimana? Udah duduk, lesehan di lantai, lesehan di aspal, gitu. Nggak boleh jongkok, karena jongkok itu konotasinya buang air. Tentu buang air besar dong. Kalau buang air kecil kan berdiri aja. Ya, jadi hal-hal yang kayak begini bagi kita di Indonesia kan lumrah aja tuh, lumrah. Ya, boleh di Indonesia, tapi di sana nggak boleh, aib, memalukan, itu yang pertama. Nah kemudian yang selanjutnya apalagi ya, mumpung lupa. Apa yang kedua itu, nih, nggak boleh bercanda mukul atau nyentuh pinggang ke bawah. Biar kamu seakrab apapun dengan orang Mesir, laki ataupun perempuan, ya artinya meski sesama sejenis, temanmu laki-laki, kamu sepak pantatnya nggak boleh. Kamu elus ya makin nggak boleh. Kenapa? Kamu kan dituduh homo. Nggak boleh. Ya, di sana itu sangat amat aib ya, pinggang ke bawah nggak boleh disentuh. Ya, orang dewasa, anak-anak nggak boleh kamu sentuh. Ya, nah, itu nggak boleh. Jangan pernah kamu lakukan. Ya, saya ngalamin, hampir kelahi pukul-pukulan gara-gara itu. Ya, dia bercanda pukul kepala saya sepak pantatnya. Ngamuk. Ya, dia ambil batu, saya ambil batu. Bisa bayangin tuh kayak apa repotnya itu. Kenapa? Memang budaya kita berbeda, ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang nggak boleh lagi di sana itu adalah apa ya, kok jadi lupa ya? Apa ya kira-kira yang nggak boleh lagi? Ini deh, mumpung lagi ingat, yang di sana biasa di kita ndak biasa gitu ya, kebalikannya ya. Nah kalau bercanda di Indonesia, pukul kepala itu berat gitu loh. Orang bercanda tapi pukul kepala, wow, itu urusannya itu bisa repot tuh. Nah di sana bercanda pukul kepala itu normal. Datang dari jauh dikemplang kepalanya, yakhrab betak. Ya nanti kamu tahu apa artinya yakhrab betak. Ya, dipukul kepala bagi kita itu luar biasa. Jangankan bercanda, elus-elus kepala aja bagi kita itu luar biasa. Ya sangat nggak baik bagi kita ya, nggak hormat, nggak sopan. Tapi di sana itu hal yang lumrah. Nah, kalau tadi sepak pantat atau sentuh pantat atau yang pinggang ke bawah itu nggak boleh di sana. Tapi kalau berangkulan itu hal yang biasa. Kamu dengan teman rangkul aja pundaknya kayak orang, ya kayak dengan pasangan, itu hal yang biasa. Kalau di Indonesia ya dituduh homo kita. Dituduh homo nanti ya. Jadi di sana itu hal yang lumrah ya, sehingga gak sama apa yang ada di budaya kita dengan budaya mereka ya. Nah tentunya ya hal-hal yang begini kedengaran sepele ya, tapi bagi mereka itu hal yang besar ya. Nah kemudian ini ingat nih, kalau ada minuman nih, misal kamu pegang minuman lagi bawa minuman, terus ada orang bilang hat kasih aku minum, hat. Nah, kamu nggak boleh nolak. Orang kalau minta minum kasih. Nah ingat, dia akan cocok nih, langsung dicocok ini
mulut botol itu. Nah tentu bagi kita itu hal yang apa ya namanya ya, yang menjijikkan lah. Paling tidak kan ditenggak dari jauh itu jarak sejengkal supaya botolnya nggak kecocok kan. Nah tapi mereka cara minumnya dicocok tuh. Nah setelah dia minum sampai setengah nanti dibalikin lagi. Nah karena di sana budayanya begitu, tidak boleh orang minta minum kamu nggak kasih, jangan sampai kamu nggak kasih. Ya. Terus gimana nanti kalau udah dia cocok setengah, udah khut khali balak khali mak. Ya, udah ambil aja gitu. Jadi nggak usah diambil lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kamu ndak kasih orang kalau minta minum. Aib, nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, artinya air ini nggak main-main ya. Ya tentu kita tahulah dalam agama juga bahwa memberikan minuman kepada orang yang membutuhkan air itu pahalanya besar. Ya jangan sampai kita ndak kasih, ya. Itu diantara hal-hal yang mumpung saya ingat ya. Nah satu lagi teman-teman ya, pakai sarung. Nah orang Indonesia pakai sarung kemana-mana itu hal yang biasa, sama kayak orang Yaman, ya, orang Somalia itu sarungan kemana-mana, ya. Dan kita di Indonesia ya lumrah, khususnya kita yang warga Nahdien ya pakai sarung hal yang biasa dong, gitu ya. Nah tapi di sana kalau orang pakai sarung itu konotasinya dia habis berhubungan suami istri. Nah jadi orang keluar pakai sarung itu ya aib. Nah aib, cuma belakangan orang Indonesia itu udah kayak ndak punya malu. Pede amat, ke bandara juga ada yang sarungan, dilihatin sama orangnya pede amat. Kalau orang Indonesia ini ya sebaiknya jangan lakuin lah. Kita lagi di negara orang, junjung tinggi dong adat istiadat kebiasaannya. Jangan berdalahkan yang penting menurut syariat ketutup aurat, nggak begitu juga kali ya. Jadi jangan sampai keegoan kita nggak menghargai budaya lokal mereka ya. Supaya apa? Supaya kita juga dipandang hormat oleh orang lain. Kalau kita menghormati budaya orang, insya Allah orang pun akan menghormati budaya kita. Dia akan katakan Indonesia ahsan nas. Indonesia ahsan nas. Apa ini? Ini nih selanjutnya nih. Hal penting juga teman-teman. Orang Mesir itu paling suka bermujamalah. Bermujamalah itu bermanis kata, berbasa basi. Nah, boleh jadi teman-teman ke toko belanja, teman-teman tanya, bikam dah. Ya, berapa harganya ini? Dia bilang bibalash. Artinya apa? Free, gratis. Jangan mentang-mentang dia bilang gratis terus kamu ndak bayar. Itu hanya mujamalah, bermanis kata. Tetap kasih uangnya, bayar. Fadal, kan bayar. Jangan kamu nggak bayar, itu hanya mujamalah. Nah mujamalah. Jadi ini budaya dari sana. Dan teman-teman jangan mentang-mentang bibalash, khali balas gratis terus kamu pulang bawa ke rumah, jangan. Itu hanya basa-basi. Kasihan yang jaga toko nombokin, bisa jadi kamu habis pulang disusul dari belakang ya. Dan itu pernah ada kasus kejadian. Itu diantara yang perlu diketahui teman-teman ya. Ini mumpung pesawat tuh masih parkir gitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang mau berangkat ke Kairo bisa paham ini, mengerti ini, dan insya Allah teman-teman bisa menunjukkan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi budaya lokal sekitar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.